Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, senang sekali rasanya kita belakangan ini dipertontonkan dengan banyaknya selebriti yang hijrah dengan berbagai alasan. Ada yang karena faktor interaksi relasi mereka dengan ustadz-ustadz yang sangat intensif. Bahkan ada yang mengklaim dirinya karena ia telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah. Karena apa? Mereka telah merasa kembali ke jalan yang benar. Namun sedih juga rasanya ketika mereka kemudian menjadi contoh dalam konteks pemahaman keislaman, di mana mereka diakui ataupun tidak baru mengenal Islam. Bahkan tidak jarang dari kalangan mereka yang secara dadaan menjadi ustadz yang viral. Ini apakah salah kita sebagai orang awam yang menjadikan mereka sebagai idola, sebagai sosok uswatun hasanah? Ataukah memang beginilah kondisi Islam di zaman digital ini? Siapa yang mereka dibesarkan oleh digital, itulah menjadi sosok idola kaum milenial. Lalu bagaimana dengan kita generasi ke depan, jika kemudian pemahaman keislamannya tidak utuh, masih parsial, tidak integral, seakan-akan Islam hanya difahami sebagai sebuah fashion, difahami sebagai sebuah food, tidak menjelma menjadi perilaku, menjadi sikap keseharian, bahkan tidak menjadi paradigma berpikir kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdialektika dengan dunia digital memang tidak bisa kita pungkiri, dan satu keharusan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus mampu memilih siapakah sosok-sosok idola ideal kita di dalam memahami keislaman. Karena apa? Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Bila orang yang bukan ahlinya memegang satu urusan, maka tunggulah kehancuran urusan itu sendiri. Begitu juga dengan keislaman. Bila kita belajar Islam kepada orang yang bukan ahlinya, maka dengan sendirinya kita berarti menjerumuskan diri kita dalam kesesatan. Saudaraku, banyak contoh ulama, banyak contoh ustadz, banyak contoh habaib yang masih bisa kita teladani dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan melihat kompetensi keilmuan mereka. Yang kedua adalah melihat kiprah mereka di masyarakat, bukan hanya di dunia digital. Kemudian yang ketiga adalah sejauh mana relasi mereka dengan sesama ulama yang lain, sebagai wujud sanad keilmuan mereka, sehingga kita bisa mempertanggungjawabkan pemahaman dan keilmuan tentang Islam kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.